Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asis Sitaba, tinggal di Jeneponto, Kecamatan Turatea, Desa Bontomate ini, Dusun Gantinga. Ingin menyampaikan kembali terjadinya di Pelabuhan Makassar, ya, terjadinya kasus yang saya duga ini penipuan, kepada saya, salah satu buruh kapal yang ada di Pelabuhan Makassar. Yang saya kenal itu nomor bajunya nomor 94 dengan nomor 36. Itu yang saya sempat video. Jadi awal ceritanya, tujuan saya mau ke Balikpapan. Terus saya ke kantor Pelni Makassar, Jalan Jenderal Sudirman kalau tidak silap. Kehabisan tiket, sudah habis tiketnya karena waktu sudah mepet. Jadi kehabisan tiket. Jadi terus saya masuk ke Trapel Agus, nanyakan lagi tiket tujuan Balikpapan, tapi ternyata habis juga. Terus saya masuk lagi ke agen tiket lainnya, kurang tahu, saya tidak tahu apa nama agen tiket itu, habis. Begitu saya langsung mengunjungi buruh kapal. Saya minta tolong bahwasanya apakah masih ada penjual tiket yang lain karena di Trapel Agus sudah habis. Terus saya ditawarkan tiket, bilang tiket ada, tetapi sudah beda harga dengan dari agen tiket. Jadi saya bilang berapa? Dia bilang 500.000. Pokoknya terima beres, barangnya kita angkatkan naik ke kapal, selesai 500.000. Disitulah saya menawar, dan saya menawar secara terbuka, ya, secara terbuka bahwasanya uang saya sisa 700.000. Saya tawarlah 450.000, terima beres, saya tinggal nunggu barang di kapal saja. Saya diiyakan. Jadi sisa yang 450.000 itu, ya, uang 500 itu, 50.000 ke Grab dari Malengkeri ke pelabuhan. Yang 450.000 itu saya kasihlah si nomor 36. Jadi saya secara terbuka perlihatkan, ini uang saya sisa 700. Berarti sisa 200 di kantong saya, sisa 200. Begitu saya naik ke kapal, kurang lebih 5 menit saya di atas kapal. Saya melihatlah buruh yang 94 bawa ke kapal. Sampai di atas saya ditagih lagi uang, bilangnya uang angkat barang. Jadi saya bilang, tidak mungkin saya mau kasih lagi uang saya sisa 200, perjalanan saya masih panjang. Sedangkan kesepakatan 450.000 itu kita sudah punya kesepakatan sebelum saya naik ke kapal. Kenapa saya diminta lagi? Teruslah nomor 94 mengeluarkan kata-kata Anas Sundala, kalau kau tidak mau bayar saya kasih turun lagi ini barang. Terus saya mengatakan, apapun yang terjadi saya tidak akan bayar. Seandainya saya punya uang lebih, saya bayar, oke lah. Tapi saya punya uang belum tentu cukup yang 200.000 itu di perjalanan saya sampai menuju tempat tujuan. Diangkatlah itu barang turun ke pelabuhan. Sampai saya merajuk lagi, janganlah kayak gitu. Nanti kapan-kapan saya pulang ada rezeki saya kasih. Dia bilang, Nas Sundara, pokoknya saya bawa turun ini tasmu ini, barangmu. Oke lah. Sampai ke bawah, sudah ribut. Di bawah tangga datanglah seorang tentara atau PMK itu, tentara. Beliau meminta tiket saya. Terus saya bilang, ini Pak, tiket saya sama KTP. Dia lihatlah, oh,
ini Pak tiket palsu ini. Di situ saya kaget, ternyata tiket yang saya pegang itu tiket palsu. Tetapi itu pun saya bisa heran kok dengan orang yang petugas, ya kan ada beberapa petugas di tangga kapal itu. Saya heran, tadi saya diperiksa, dilihat tiket saya, dilihat KTP saya. Kalau memang ini palsu, kenapa petugas ini loloskan saya ke kapal? Ini jadi tanda tanya juga. Jangan sampai ada petugas di tangga kapal kerjasama dengan calo ini. Itu yang jadi masalah. Seandainya kalau memang dia sudah mengetahui ini tiket palsu, kenapa tidak disampaikan sama saya? Karena saya pun tidak tahu seperti apa di perjalanan di atas kapal apabila ada pemeriksaan tiket. Itu yang saya takutkan. Jadi alhamdulillah terjadinya seperti ini, saya tidak jadi berangkat. Jadi singkat cerita, nomor 36 itu dia tawarkan lagi saya ke Parepare. Tawarkan ke Parepare, disuruh nambah 100.000. Aku bilang, bagaimana caranya saya mau nambah 100.000 mau ke Parepare sedangkan uang saya sisa 200. Kalau saya nambah 100.000 berarti sisa uang saya 100.000. Terus sampai ke Parepare, tiketnya bagaimana cara mendapatkan tiket uang 100.000 menuju ke Balikpapan dari Parepare? Tidak bisa, tidak mungkin. Langsung saya bilang, nggak usah dulu saya pergi, nggak usah. Mending saya pulang dulu ke Jeneponto, perbaiki perasaan saya. Tidak enak. Terus dikembalikan saya uang 150.000. Aku bilang, kenapa cuma 150.000 bang? Dia bilang, banyak kita bayar. Kita bayar juga petugas yang di tangga. Berarti ada apa dengan petugas di tangga ini? Ada apa? Ada apa dengan petugas di tangga ini? Kok kerjasama dengan orang yang penipu ini? Bagaimana ceritanya ini? Bagaimana Makassar ini mau aman kalau kayak gini? Bagaimana? Terlalu banyak orang korban di komentar video saya. Terlalu banyak orang korban. Cuma belum ada yang sempat memviralkan kejadian ini. Belum sempat. Bukan saya dibilang viralkan video ini saya mau menindas orang. Tidak. Ini demi kebaikan kita semua. Orang Makassar, malu kita sama suku-suku lain. Kalau ada orang suku-suku lain lewat Makassar, di Makassar ditipu, malu kita orang sebagai orang Makassar. Malu kita. Jadi kalau ini tidak ditindaklanjuti secara sebaik-baiknya, bukan saya mau menindas, tidak. Harus ditindaklanjuti sebaik-baik mungkin. Dan yang kita inginkan, jangan sampai ada lagi terjadi seperti saya. Dan semoga kalau ini ditindaklanjuti, insya Allah buru-buru yang nakal-nakal itu akan secara pelan-pelan sadar. Dan begitu juga calon-calon penumpang yang ingin lewat pelabuhan Makassar harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Dan saya minta lagi satu, jangan disangkut pautkan orang yang tidak bersalah. Yang salah tetap salah, jangan disangkut pautkan dengan ada beberapa buruh di kota Makassar, cuma 1-2 orang yang bersalah mau dikaitkan semua. Saya minta tolong jangan dikaitkan. Karena tidak semuanya orang pekerja buruh kapal itu menipu. Seumpamanya kalau mau dikaitkan, ini seumpama. Jadi tolonglah yang salah tetap salah. Jangan disangkut pautkan, ya. Jadi sengaja saya buat video ini. Saya mau ke Makassar sebenarnya ini, tapi ya tahulah kita ini bukan dibilang mau mengemis lah, tetapi kita ini ke Makassar butuh biaya. Kita ini bukan orang kaya. Dan itu pun saya rencana ke Balikpapan mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Jadi yang nomor 94, nomor 36, tolong jangan lagi berbuat seperti itu. Dan apabila kau tidak bisa menanggung masalah ini, libatkan orang yang menahan uang 300.000 itu. Siapa yang tahan uang 300.000 itu? Kamu kerja sama dengan siapa? Sebutkan orang itu.
Bukan saya mau dibilang mau menindas, tidak. Saya ingin Pelabuhan Makassar aman. Hanya gara-gara kamu menipu saya, Makassar sudah tercemar. Bahwasanya di Pelabuhan Makassar calo-calonya sebagian penipu. Jadi apabila ini ada kebohongan dari saya, saya siap menerima hukum. Ya, saya siap menerima hukum. Dan ini yang nomor 36 ini, dia sudah menuduh saya bahwasanya itu hanya dibuat konten mencari uang di Facebook. Saya sudah 1 tahun lebih ngonten. Setiap mengupload video tentang kritikan harus hati-hati. Harus hati-hati saya mengkritik pemerintah, itu pun kalau ada kaitannya dengan pribadi saya. Ini sebenarnya saya tidak mau ikut campur tentang kau mau menipu orang, terserah. Tetapi ini ada sangkut pautnya dengan pribadi saya. Jangan. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya. Orang yang melihat video ini, mungkin video ini lebih duluan meluncur ke publik daripada saya pribadi meluncur ke kantor polisi, karena keuangan saya sangat terbatas. Dari Jeneponto ke Makassar butuh biaya. Sedangkan tahulah di dalam video saya, uang saya sisa 200.000 kembali ke Jeneponto. Sedangkan pada saat itu saya tidak ada waktu untuk melapor ke kantor polisi, karena memang niat saya untuk memviralkan video ini, untuk membantu, untuk melindungi Pelabuhan Makassar jangan sampai ada lagi yang seperti ini. Insya Allah dengan viralnya video saya, semoga bermanfaat bagi calon-calon penumpang yang mau lewat di Pelabuhan Makassar. Harus hati-hati. Dan para buru-buru yang nakal, insya Allah semoga terjadinya viralnya video ini ada hikmah di balik video saya. Semoga kedepannya bagi buru-buru yang nakal diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Subhanahu wa Ta'ala dan mencari rezeki yang halal. Kalau kita mencari rezeki untuk menipu, ada banyak orang yang malu, terutama orang tua kita yang malu. Yang kedua, anak-anak kita yang malu. Ya, kita membesarkan anak kita dengan membiayai makanan-makanan yang haram dari hasil-hasil yang haram. Jadi tolonglah ditindaklanjuti sebaik-baik mungkin secara adil. Yang salah tetap disalahkan, diusahakan bagaimana supaya tidak berbuat seperti itu lagi. Oke, terima kasih. Apa yang saya sampaikan tadi kurang lebihnya saya minta maaf. Saya juga manusia biasa, dan itulah sesungguhnya yang saya sampaikan. Dan apabila saya berada di kantor polisi, maupun itu saya langsung ke kantor polisi ataupun dijemput, saya akan sampaikan dengan hal yang sama, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Makassar, Sirin Apache.